Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Fitri Anwar dengan NIM 21044502026. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan materi psikoanalisis Sigmund Freud. Teori kepribadian Sigmund Freud. Yang pertama, biografi Sigmund Freud. Yang kedua, dinamika kepribadian. Yang ketiga, struktur kepribadian. Yang keempat, tahapan perkembangan. Yang kelima, implementasi teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud. Biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan pendiri aliran psikoanalisis dalam psikologi. Freud lahir di Moravia pada tahun 1856 dan meninggal dunia pada tahun 1939 di London. Dasar teori psikoanalisis Sigmund Freud memiliki peran penting dari ketidaksadaran dan insting seks serta agresi yang ada di dalamnya, serta memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku. Freud membagi kepribadian menjadi 3 pokok utama, yaitu yang pertama ada struktur kepribadian, yang kedua ada dinamika kepribadian, dan ada perkembangan kepribadian. Dinamika kepribadian. Menurut Freud, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Motivasi ini diperoleh dari energi psikis dan fisik dari dorongan-dorongan dasar mereka. Dorongan-dorongan tersebut yakni yang pertama ada seks. Tujuan dorongan seksual adalah kesenangan, tetapi kesenangan ini tidak terbatas pada pemuasan genital. Selain genital, Freud meyakini bahwa seluruh tubuh dialiri oleh libido. Selain genital, mulut dan anus juga mampu menghasilkan kesenangan seksual dan dikenal sebagai zona erogenus atau erogenous zones. Tujuan utama dari dorongan seksual atau pengurangan ketegangan tak bisa diubah, tetapi jalur yang ditempuh untuk mencapai tujuan dapat bervariasi. Bentuknya bisa aktif maupun pasif, atau terhambat secara temporer. Yang kedua yaitu agresi. Sepanjang hidup, dorongan untuk hidup dan mati terus bergulat untuk saling menaklukkan. Akan tetapi, di saat yang sama, keduanya tunduk pada prinsip kenyataan yang mewakili tuntutan dari dunia luar. Tuntutan dunia nyata yang menghambat pemenuhan dorongan seksual maupun agresi secara langsung, tersembunyi, dan tanpa halangan. Hal ini yang seringkali menciptakan kecemasan yang mendorong hasrat-hasrat seksual maupun agresif ke alam tidak sadar. Yang ketiga ada kecemasan. Seks dan agresi menduduki Yang ketiga ada kecemasan. Seks dan agresi menduduki posisi sentral dalam teori dinamika Freud. Bersama-sama dengan kecemasan atau anxiety. Dalam mendefinisikan kecemasan atau anxiety, Freud menjelaskan bahwa
Kecemasan merupakan situasi afektif yang dirasa tidak menyenangkan, yang diikuti oleh sensasi fisik yang memperingatkan seseorang akan bahaya yang mengancam. Perasaan tidak menyenangkan ini biasanya samar-samar dan sulit dipastikan, tetapi selalu dapat terasa. Struktur kepribadian. Bagi Freud, kehidupan mental terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada alam tidak sadar. Alam tidak sadar menjadi tempat bagi segala dorongan, desakan, maupun insting yang tak kita sadari, tetapi ternyata mendorong perkataan, perasaan, dan tindakan kita. Sekalipun kita tidak sadar akan perilaku kita yang nyata, seringkali kita tidak menyadari proses mental yang ada di balik perilaku tersebut. Yang kedua ada alam bawah sadar. Alam bawah sadar memuat semua elemen yang tak disadari, tetapi bisa muncul dalam kesadaran dengan cepat atau agak sukar. Yang ketiga ada alam sadar. Alam sadar yang memainkan peran tak berarti dalam teori psikoanalisis. Ketiga ada alam sadar. Alam sadar yang memainkan peran tak berarti dalam teori psikoanalisis didefinisikan sebagai elemen-elemen mental yang setiap saat berada dalam kesadaran. Ini adalah satu-satunya tingkat kehidupan mental yang bisa langsung kita raih. Kemudian, pada tahun 1923, Freud memperkenalkan 3 model struktur yang lain, yakni yang pertama ada superego. Superego mewakili aspek-aspek moral dan ideal dari kepribadian serta dikendalikan oleh prinsip-prinsip moralitas atau moralistis dan idealis, yang berbeda dengan prinsip kesenangan dari id dan prinsip realitas dari ego. Yang kedua ada ego. Ego atau saya adalah satu-satunya wilayah pikiran yang memiliki kontak dan realita. Ego berkembang dari id semasa bayi dan menjadi satu-satunya sumber seseorang dalam berkomunikasi dengan dunia luar. Ego dikendalikan oleh prinsip kenyataan yang berusaha menggantikan kesenangan milik id. Sebagai satu-satunya wilayah dari pemikiran yang berhubungan dengan dunia luar, maka ego mengambil peran bersifat sadar. Sebagian bersifat bahwa sadar dan sebagian lagi tidak sadar. Maka ego bisa membuat keputusan di ketiga tingkat dari tingkat kehidupan yang disebutkan oleh Freud. Dari 3 tingkat yang telah dipaparkan sebelumnya. Yang ketiga ada id. Yang ketiga ada id.
pada bagian inti dari kepribadian yang sepenuhnya tak disadari adalah wilayah psikis yang disebut sebagai id, dan merupakan istilah yang diambil dari kata ganti untuk sesuatu atau the id, atau komponen yang tak sepenuhnya diakui oleh kepribadian. Id tidak punya kontak dengan dunia nyata, tetapi selalu berupaya untuk meredam ketegangan dan dengan cara memuaskan hasrat-hasrat dasar. Dikarenakan satu-satunya fungsi id adalah untuk memperoleh kepuasan, sehingga kita menyebutnya sebagai kesenangan. Tahap perkembangan. Walaupun Freud tak punya banyak pengalaman secara langsung dengan anak-anak, teori perkembangannya nyaris seluruhnya membahas tentang masa kanak-kanak awal. Bagi Freud, 4 atau 5 tahun pertama atau tahap infantif atau infantile stage sangat penting bagi pembentukan kepribadian. Tahap ini diikuti dengan 6-7 tahun periode laten, di mana pertumbuhan seksual tidak atau hanya sedikit terjadi. Kemudian pada masa puber mulailah kehidupan seksual dan tahap genital atau genital stage. Perkembangan psikoseksual kemudian mencapai puncaknya pada kedewasaan. Contoh implementasi teori psikoanalisis Sigmund Freud yaitu ketika saya terjebak pada macet saat pulang dari kampus dan saya hanya ingin motor saya bergerak dan saya merasa marah akan situasi pada saat itu. Lalu saya memaksakan motor saya untuk melaju ke depan tanpa peduli saat bahwa saya mematahkan kaca spion pengemudi lain saat saya mencoba mendahului mobil-mobil yang ada di depan saya.